Hai, apa kabar? Wah, senang rasanya kita bisa kembali bertemu. Dan kali ini di video pembelajaran kita, aku akan menjelaskan mengenai alat-alat laboratorium dan juga kegunaannya. Ya, ada banyak alat-alat yang biasa digunakan untuk mencampur larutan dengan volume dan atau juga konsentrasi tertentu. Misalnya, kita bisa menggunakan yang disebut dengan gelas kimia atau beker gelas. Ini untuk mencampur larutan dengan volume tertentu ya. Lalu ada juga yang disebut dengan Rollenbier. Ya, ada tabung reaksi juga. Ya, ini tiga alat ini digunakan untuk mencampur beberapa larutan. Lalu bagaimana dengan konsentrasi tertentu? Biasanya ini digunakan alatnya adalah lampu takar. Ya, ini digunakan khusus untuk konsentrasi tertentu. Jadi di sini kita bisa melihat ada beberapa volume pada lampu takar ini. Lalu ada alat kimia yang biasa digunakan untuk alat pembakar. Nah, di sini ada dua, yaitu pembakar bunsen yang biasa sumbernya berasal dari gas atau yang berasal dari spiritus. Nah, kedua-duanya digunakan sebagai alat pembakar ketika kita mereaksikan. Nah, alat bantu lain di sini menggunakan kaki tiga dan juga asa gauze. Tujuannya adalah supaya bahan-bahan kimia itu pada saat dibakar tidak secara langsung mengenai bahan itu. Menggunakan kaki tiga dan juga asa gauze, barulah pembakaran bisa dilakukan. Kemudian ada alat kimia yang biasa digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Nah, di sini ada yang disebut dengan pipet tetes. Nah, pipet tetes ini digunakan untuk mengambil volume dengan ukuran yang paling kecil. Ya, jadi ada yang dari plastik dan ada juga yang dari kaca. Lalu sini ada yang namanya pipet volume. Pipet volume ini digunakan untuk mengambil larutan yang sifatnya pekat. Ya, jadi ketika mengambil larutan yang pekat, kita menggunakan pipet volume ini. Berbeda dengan pipet tetes tadi. Kalau pipet tetes, dia digunakan untuk mengambil jenis larutan yang sifatnya encer. Ya. Lalu ada alat kimia yang biasa digunakan untuk menampung larutan. Ya. Nah, contohnya adalah digunakan untuk titrasi. Biasanya titrasi ini dalam proses filtrasi itu untuk memisahkan asam basa atau untuk memisahkan asam basa. Alat yang digunakan itu namanya buret. Ya, buret ini dipakai khusus untuk titrasi. Nah, alat ini dibantu dengan menggunakan yang namanya statif. Ya, statifnya menopang juga klem untuk menjepit buret ini sehingga proses titrasi dapat dilakukan sehingga titrasi asam dan basa pun akan diketahui mana yang bersifat asam dan mana yang bersifat basa. Ya. Kemudian alat kimia yang digunakan untuk memisahkan larutan. Jadi larutan yang memiliki perbedaan massa jenis dan juga digunakan untuk memisahkan endapan. Ya. Nah, kalau kita pisahkan larutan yang massa jenis yang berbeda, kita menggunakan yang namanya corong pisah. Nah, di sini misalnya contohnya kita memisahkan kafein. Ya, kafein dari teh atau kafein dari kopi. Nah, kita menggunakan ini, corong pisah. Lalu bagaimana dengan endapan? Kita menggunakan yang namanya centrifuge. Ya, ini untuk memisahkan endapan. Ada beberapa zat kimia yang ketika dia direaksikan dia akan menghasilkan endapan. Nah, untuk memisahkan endapan itu menggunakan centrifuge. Ya. Kemudian ada juga corong pisah. Ini corong pisah hanya memisahkan larutan dengan ampasnya. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga gelas ukur. Nah, gelas ukur ini digunakan untuk mengambil atau mengukur volume tertentu, mulai dari 10 mili sampai 1 liter. Kita bisa gunakan gelas ukur ini. Kemudian ada mortar dan alu. Mortar dan alu ini secara khusus digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan kimia yang sifatnya padat, ya, supaya bisa dicampurkan di dalam larutan. Kemudian ada plat tetes. Plat tetes ini digunakan untuk menguji zat. Misalnya kita mau menguji golongan darah atau kita mau menguji zat-zat yang mengandung atom karbon, hidrogen, ya.
atau juga bisa digunakan untuk menguji protein, karbohidrat, seperti itu ya, ini bisa digunakan. Ada juga gelas arloji. Gelas arloji juga sama, ini digunakan untuk melihat atau menyimpan bahan kimia yang berupa serbuk. Nah, kemudian ada yang namanya spatula, batang pengaduk. Ini ada dua jenis, ya, aluminium dan juga dalam bentuk gelas kaca, ya. Dia dapat digunakan untuk mengaduk atau untuk mencampurkan. Jadi untuk larutan kita bisa menggunakan atau mengambil bahan-bahan kimia yang sifatnya padatan tadi, ya, serbuk. Kita bisa menggunakan spatula ini. Kemudian ada yang namanya botol semprot. Botol semprot ini khusus digunakan untuk mengisi aquades, ya. Di dalamnya itu adalah aquades, sehingga dia secara khusus air murni ini digunakan dalam setiap reaksi. Jadi kita tidak menggunakan air yang lain dan air yang murni yang kita gunakan dalam setiap reaksi, dan alat yang digunakan ini adalah botol semprot. Kemudian ada cawan porselen. Cawan porselen ini digunakan untuk memanaskan zat, ya. Ketika kita mau mengeringkan, memanaskan, pada proses pemanasan kita menggunakan yang namanya cawan porselen. Lalu ada juga di sini rak tabung reaksi. Artinya apa? Untuk menyimpan tabung reaksi. Ketika kita mencampurkan larutan-larutan tadi, kita bisa menyimpannya di rak tabung reaksi ini. Lalu ada yang namanya pembibit kayu. Nah, pembibit kayu ini menolong pada saat proses pembakaran yang menggunakan tabung reaksi, supaya tangan kita tidak terkena langsung pada saat proses pembakaran. Jadi kita dapat melakukan percobaan dengan aman, ya. Nah, ini semua adalah alat-alat yang digunakan selama kita melakukan praktikum. Terima kasih untuk perhatian yang sudah diberikan. Biarlah pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang berharga buat kita semua. Sampai ketemu di video pembelajaran yang akan datang. Bye.